Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hibatul Azizi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan. Nah, dengan materinya yaitu entrepreneur dan teknik motivasi. Untuk pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah orang-orang yang memiliki visi, determinasi, persistensi yang kuat dalam hal pengembangan dan perubahan terhadap sesuatu. Nah, selain itu, entrepreneur memiliki karakteristik positif yang tidak dipunyai oleh kebanyakan orang. Itulah pengertian dari entrepreneur. Kemudian visi dari seorang entrepreneur ini. Nah, untuk visinya yang pertama ada pertumbuhan. Kemudian yang kedua perubahan. Perubahan di sini yaitu seperti tekad yang bulat atau determinasi seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana untuk menciptakan perubahan konstruktif. Nah, yang ketiga ada kegigihan atau persistensi tadi. Nah, kegigihan ini untuk mengalihkan dan menerapkan sebuah ide hingga ia berkembang menjadi suatu keberhasilan. Nah, ketiga macam kualitas entrepreneur ini diperlukan guna menghidupkan ide-ide baru untuk menjadi seorang yang inovatif. Visi saja di sini tidak cukup untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, visi harus juga disertai oleh determinasi atau tekad yang bulat untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara konstruktif untuk mencapai visi tersebut. Nah, tambahan lagi, determinasi ini mesti diimplementasikan secara gigih oleh seorang entrepreneur agar tercapai keberhasilan sesuai dengan visi pengembangan dan perubahan terhadap sesuatu. Selanjutnya ada karakteristik seseorang. Yang pertama faktor dari keturunan. Yang kedua faktor dari lingkungan. Nah, faktor dari lingkungan di sini seperti dorongan spiritual atau ajaran Tuhan dan kebenaran. Kemudian juga dari keluarga. Kemudian juga dari teman dan sahabat di sekitar. Dan lingkungan pergaulan budaya masyarakat luas. Kemudian yang ketiga ada faktor perkembangan, yang keempat ada faktor kesadaran, dan yang kelima ada faktor sadaran atau ketidaksadaran rasional. Kemudian karakteristik dari seorang entrepreneur ini. Yang pertama percaya diri atau self confident. Nah, kepercayaan diri atau self-confident adalah keyakinan pada kekuatan diri. Dalam praktik, kepercayaan diri ini terlihat dari sikap untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dihadapi. Kemudian, kepercayaan diri adalah sifat internal seorang dan bersifat sangat relatif, baik antara seseorang dengan orang lain, ataupun pada seseorang tetapi beda tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Nah, kepercayaan diri ini juga bersifat dinamis. Selanjutnya ada yang kedua disiplin. Nah, disiplin adalah sikap menepati norma yang sering terkait faktor waktu. Kemudian pengertian norma dapat berupa janji, tata tertib, aturan, etika, amanah, dan sejenisnya. Dan disiplin memerlukan kemauan, latihan, dan kesungguhan. Kemudian yang ketiga ada daya inisiatif. Nah, inisiatif diukur dari keberanian seseorang melakukan tindakan pertama. Entrepreneur umumnya mempunyai daya inisiatif yang tinggi. Sebab tanpa daya inisiatif yang tinggi, entrepreneur akan kalah bersaing dalam menangkap informasi. Kemudian kalah dalam
merebut kesempatan yang ada, dan tidak akan dapat mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, pengambilan risiko yang rasional. Entrepreneur adalah orang yang senang dengan tantangan, akan tetapi mereka tetap hati-hati dan memperhitungkan semua kondisi yang ada. Nah, bagaimanapun juga, seorang entrepreneur harus membuat keputusan meskipun hasilnya tidak pasti. Dalam keputusan, entrepreneur mengumpulkan data yang lengkap tentang situasi, menganalisa data, dan baru membuat keputusan. Karena seorang entrepreneur yakin dengan kemampuan dan optimis dengan hasil keputusannya. Nah, mereka tidak takut membuat keputusan yang sulit. Kemudian yang kelima, pekerja keras. Kesuksesan selalu dihasilkan dari kerja keras. Entrepreneur, meskipun mereka pekerja keras, senang terhadap tantangan dan tugas yang sulit, dan mereka mencintai pekerjaan mereka. Kemudian yang keenam, kreatif. Entrepreneur merupakan seorang yang kreatif. Mereka mengerjakan sesuatu dengan cara baru atau dengan cara yang berbeda. Mereka yakin tanpa inovasi, mereka akan tetap menjadi orang-orang yang primitif. Yang ketujuh, bekerja sama dengan orang lain. Nah, di sini perbanyaklah teman dengan orang-orang yang di bawah ataupun dengan orang-orang yang di atas kita. Murah hati, banyak senyum kepada bawahan, dan patuh serta disiplin menghadapi atasan, dan hindari permusuhan. Nah, dengan menggunakan tenaga orang lain, maka mudahlah tercapai suatu tujuan yang akan kita capai. Kemudian yang kedelapan, pandai berkomunikasi. Pandai berkomunikasi berarti pandai mengorganisasi buah pikiran ke dalam bentuk ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang enak didengar, dan mampu menarik perhatian orang lain. Kemudian yang kesembilan, ambisi untuk maju. Nah, jangan pernah kita seperti menjadi orang yang loyo, pasrah menyerah, tak mau berjuang. Kita harus punya semangat tinggi maupun berjuang untuk maju. Orang-orang yang gigih dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan biasanya banyak berhasil dalam kehidupan. Kemudian yang ke-10, kemampuan memimpin. Nah, seorang wirausaha harus mampu menjadi pemimpin yang baik. Dia memimpin sumber daya manusia yang berbagai macam karakternya, dan juga memimpin sumber daya non manusia yang harus dikelola secara sebaik-baiknya. Kemudian karakteristik entrepreneur yang terakhir adalah jujur. Nah, jujur adalah modal dalam kehidupan. Orang yang tidak jujur, kalaupun berhasil, biasanya hanya untuk sementara waktu. Mereka cepat hancurnya. Jika mau abadi, hidup tenang disenangi oleh semua orang, maka hiduplah dengan penuh kejujuran. Kemudian tentang motivasi. Nah, motivasi adalah penggerak batin dari dalam yang mendorong seseorang untuk mengaktualisasikan atau menggunakan dirinya sebaik mungkin demi tercapainya tujuan dan sasaran. Nah, memotivasi berarti menimbulkan minat, kesediaan, dan tekad pada diri seseorang untuk berbuat baik demi tercapainya tujuan. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah dalam memberi motivasi. Nah, motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Agar seseorang dapat termotivasi, harus ada usaha dari kedua pihak, dari dalam dan ada usaha dari luar. Kemudian adapun usaha dari luar yang dapat ditempuh antara lain, yang pertama, memberi alasan mengapa mereka harus berperan serta. Nah, orang lain tidak dapat memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu
kalau orang itu tidak tertarik dengan apa yang dikerjakannya. Nah, keberadaan suatu kelompok adalah untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan bukan sebaliknya. Kemudian yang kedua, memberi pengakuan terhadap peran sertanya. Nah, di sini merasa dihargai, merasa dibutuhkan, dan merasa dipentingkan adalah menjadi watak manusia yang wajar. Oleh karena itu, adalah penting bagi kita untuk memperlihatkan pengakuan kepada orang lain dalam usaha untuk memotivasi orang tersebut. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada yang berperan serta. Nah, kalau kita memotivasi orang lain, yang kita berikan atau yang kita jual adalah gagasan, program, atau hasil suatu kegiatan, jadi bukan menjual keanggotaannya. Oleh karena itu, kita harus mampu menuangkan gagasan dan tujuan program itu dengan jelas dan mengkomunikasikannya dengan jelas pula. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pertemuan yang menarik antar mereka yang terlibat dalam program. Nah, pertemuan yang menarik dapat dilaksanakan dengan mengatur tempat pertemuan yang menarik, menetapkan acara yang menarik, antara lain yang berlangsung dapat memecahkan persoalan yang dihadapi, dan mulailah pertemuan dengan tujuan yang jelas dan disetujui bersama. Pimpin pertemuan bertindak sebagai fasilitatornya dan organisasikan pertemuannya dengan baik. Kemudian yang kelima, menghargai satu sama lain. Nah, komunikasi yang berdaya hasil dan berdaya guna dalam rangka memberi motivasi haruslah sedapat mungkin bisa diadakan komunikasi tatap muka. Kemudian menjamin terselenggaranya umpan balik secara mantap. Kemudian usahakan bertindak positif, jangan memberi penilaian, dan biasakan untuk mengucapkan pendapat diri pribadi, bukan pendapat orang lain. Kemudian yang keenam, mendengarkan semua pihak yang terlibat. Seseorang terdorong dan termotivasi untuk ikut serta kalau orang itu merasa didengarkan oleh orang lain. Oleh karena itu, usahakan menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik dengan jangan terlalu banyak bicara, berbicaralah langsung pada pokok pembicaraannya. Duduklah dengan baik sehingga dapat memperhatikan pembicaraan. Dan cobalah membuat refleksi sebagai umpan baliknya. Kemudian yang ketujuh, harus mawas diri. Seseorang akan mampu memotivasi orang lain kalau dia sudah mampu memotivasi dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini yang perlu kita hendaki yaitu mampu mengosongkan diri. Nah, mengosongkan diri dalam artian harus bertindak empati kepada orang lain, menyadari bahwa setiap orang adalah berbeda, dan konsentrasikan kepada sesuatu yang dapat kita kerjakan. Kekuatan kita untuk memotivasi orang lain adalah terletak pada kepribadian kita sendiri. Kemudian yang kedelapan, mengendalikan konflik secara baik. Di sini perbedaan pendapat dan perselisihan adalah sesuatu yang wajar dan biasanya terjadi dimanapun. Meskipun demikian, tidak jarang terjadi perbedaan atau perselisihan antara anggota dan menyebabkan organisasi tidak produktif dan menurunkan motivasi anggotanya. Nah, untuk itu di sini kita perlu mengendalikan konflik secara baik. Kemudian yang terakhir, mengurangi resiko. Untuk memelihara motivasi yang sudah ada dalam diri seseorang, usahakan jangan sampai menyinggung mereka, yang mengakibatkan mereka menarik kembali keikutsertaannya dengan jalan, yaitu mengembangkan rasa percaya diri lewat komunikasi, lebih memperlihatkan menghargai seseorang daripada mencelanya.
tidak mengkritik atau menyerang gagasan seseorang secara terbuka, dan secara singkat kita selalu membantu seseorang untuk merasa aman dan dihargai, supaya tidak ada risiko yang besar yang akan mengakibatkan anggota menarik peran sertanya. Baiklah, sekian video dari saya untuk kali ini. Apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan dalam video kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya mengakhirinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.